Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, pengujian implementasi perangkat lunak SPK beasiswa. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Denny Primanda, Galih Nalendro, dan Igede Yuda Pratama. SPK beasiswa ini digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan pengajuan beasiswa. Data pengajuan tersebut kemudian nantinya akan dikelola oleh admin dan diproses dengan sebuah algoritma yang diimplementasikan pada sistem. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah necessary reliability. Pada tahap ini, kami menentukan FIO, yaitu Failure Intensity Objective, yaitu 5 kegagalan per 20 akses. Yang artinya, sistem hanya boleh mengalami kegagalan sebanyak 5 kali dalam 20 kali pengaksesan. Selanjutnya, kami menentukan operational mode, yaitu peak hour antara jam 8 sampai jam 3 di masa pembukaan pendaftaran beasiswa. Untuk tahapan selanjutnya adalah develop operational profiles. Pada tahap ini, kami menentukan operation apa saja yang akan dilakukan pengujian. Terdapat beberapa operation antara lain tambah user, proses beasiswa, tambah beasiswa, ubah beasiswa, verifikasi dokumen, login, input pengajuan beasiswa, lihat laporan beasiswa, dan ubah password. Setelah operation ditentukan, selanjutnya kami mencatat rata-rata pengaksesan untuk setiap operasi. Data rata-rata pengaksesan setiap operasi seperti yang tertera di dalam tabel. Dari rata-rata pengaksesan tersebut, terdapat dua infrequent operation, yaitu tambah beasiswa dan ubah beasiswa, serta satu critical operation, yaitu proses beasiswa. Setelah rata-rata pengaksesan terhadap operation didapat, selanjutnya kami menentukan probabilitas dari setiap operation dengan cara membagi rata-rata pengaksesan dengan total rata-rata pengaksesan. Contohnya, pada operasi tambah user, untuk rata-rata pengaksesannya sebanyak 40 kali, sehingga probabilitasnya adalah 40 dibagi 255, dan hasilnya adalah 0,157. Begitu juga cara untuk mencari probabilitas pada operasi yang lain. Tahapan selanjutnya adalah prepare for test. Pada tahap ini, kami melakukan estimasi terhadap test case. Untuk jumlah staf penguji berjumlah 3 orang. Ketersediaan waktu adalah sebanyak 3 jam dalam satu hari dengan waktu rata-rata persiapan test case selama 20 menit. Dengan data-data tersebut, kami dapat menentukan jumlah test case dengan cara 3 jam dikali 1 hari, dikali 3 staf, dikali 60, dan dibagi 20 menit. Maka didapatkan jumlah test case sebanyak 27. Pada hitungan tersebut, kenapa dikalikan dengan 60? Dengan tujuan untuk mengubah satuan jam menjadi satuan menit karena pembaginya adalah dengan satuan menit. Selanjutnya, dari jumlah test case yang telah didapat, kami mengalokasikannya ke setiap operasi sesuai dengan probabilitasnya. Khusus untuk operasi kritikal dan infrequent, kami melakukan adjustment untuk jumlah alokasi test case-nya. Pada operasi kritikal dalam sistem SPK beasiswa ini, yaitu proses beasiswa, kami memberikan jumlah alokasi test case sebesar 2. Pada operasi infrequent, kami memberikan jumlah alokasi dengan menentukan threshold occurrence probability terlebih dahulu dengan cara 0,5 dibagi jumlah total test case yaitu sebesar 27. Maka didapatkan nilai threshold sebesar 0,185. Dikarenakan operasi infrequent pada sistem ini yaitu tambah beasiswa dan ubah beasiswa, probabilitasnya di bawah atau dengan kata lain lebih kecil dari nilai threshold. Oleh karena itu, kami memberikan jumlah alokasi test case sebanyak 1. Dari jumlah test case sebanyak 27, kami sudah mengalokasikan
pada operasi kritikal dan infrequent sebanyak 4, sehingga jumlah test case tersisa sebesar 23. Oleh karena itu, kami mengalokasikan jumlah test case pada operasi yang tersisa tersebut dengan cara mengalihkan probabilitas masing-masing operasi dengan sisa jumlah test case yaitu 23. Contohnya pada operasi tambah user 23 dikali 0,157, maka didapatkan hasilnya sebesar 3,611. Kemudian hasil tersebut dibulatkan menjadi 4, sehingga jumlah alokasi pada operasi tersebut sebanyak 4. Begitu juga cara untuk mencari jumlah alokasi pada operasi yang lain. Kemudian pada operasi kritikal dan infrequent, karena jumlah alokasi merupakan hasil adjustment, maka perlu dilakukan final operation profile dengan cara jumlah alokasi test case dibagi jumlah total test case sebelum dikurangi yaitu 27. Contoh pada operasi proses beasiswa, 2 dibagi 27 sehingga didapati hasilnya 0,074. Begitu juga pada operasi infrequent, tambah beasiswa dan ubah beasiswa. Sehingga akan mempengaruhi total initial profile. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian pada operasi yang lain agar total operational profile tetap berjumlah 1,00. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Igede Yuda Pratama. Baik, di sini saya Igede Yuda Pratama akan menjelaskan bagian specifying test case. Sebelumnya pada preparation for the test ada beberapa langkah yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama ada estimate the new test case, kedua ada test case allocation, yang ketiga yaitu specifying test case, di mana mendeskripsikan test case atau kasus uji yang akan dibuat. Di sini mengacu kembali ke use case yang telah dibuat sebagai acuan dalam pembuatan test case. Jadi di sini ada test case definition, di mana ada aktor, tujuan, precondition, post condition, dan detail description. Selanjutnya akan dilanjutkan ke test case definition, di mana di sini ada test case ID, tujuan, ada kondisi test case, kondisi tesnya, ada operasinya, ada inputnya, outputnya, serta hasilnya bagaimana. Mulai dari yang pertama ada use case tambah user. Di sini ada aktornya admin untuk melakukan menambah akun mahasiswa. Di sini variabelnya specification berupa NIM, di mana hanya angka 8 digit dan sudah terdaftar di universitas. Terus dilanjutkan ke test case definition, di mana test case ID 1 mengacu ke use case tambah user untuk menguji operasi tambah akun. Di sini ada 6 test case. Yang pertama saya contohkan sini, tes kondisinya hanya angka. Jika operasi yang hanya memasukkan 8 digit angka, maka outputnya akan menampilkan data akun, maka hasilnya akan pas. Sedangkan jika memasukkan kombinasi angka dan karakter lain, maka outputnya format tidak sesuai, yaitu failure atau fail. Dan jika memasukkan NIM-nya kurang dari 8 digit, maka hasilnya juga outputnya format tidak sesuai, maka hasilnya akan fail atau failure. Selanjutnya ada operasi kedua, yaitu pada use case kedua, yaitu ubah password, di mana aktornya mahasiswa untuk mengubah password. Di sini spesifikasi untuk ubah passwordnya minimal 6 karakter dan kombinasi angka dan huruf. Untuk test case-nya, di sini test case ID-nya 2 mengacu ke use case ubah password untuk menguji operasi ubah password. Di mana kondisi tesnya di sini harus minimal 6 karakter, jika lebih maka password berhasil diubah, berarti pas. Tetapi jika kurang dari 6 karakter, maka minimal harus 6 karakter, maka hasilnya akan fail atau failure. Selanjutnya untuk operasi ketiga, itu use case ketiga, yaitu proses beasiswa. Di sini aktornya admin, tujuannya memproses pengajuan beasiswa. Di sini untuk variabel specification-nya, di mana fungsi proses beasiswa ini hanya bisa diakses sesuai jadwal.
dan keluarannya harus sesuai dengan algoritma. Untuk test case-nya, test case ID 3 di sini mengacu pada use case proses beasiswa untuk menguji fungsi proses beasiswa. Di mana tes kondisinya di sini jika akses sesuai jadwal dan melakukan operasi fungsinya tapi tidak pada jadwal, maka dengan cara inputnya mengeklik, maka outputnya belum masa perhitungan, maka hasilnya akan fail atau failure. Sedangkan jika melakukan fungsi prosesnya pada sesuai jadwal dan inputannya dengan ngeklik, maka outputnya sistem menampilkan hasil pemrosesan beasiswa, maka hasilnya akan pas atau sesuai. Ini yang keempat, ada use case input pengajuan beasiswa. Di sini dilakukan oleh mahasiswa aktornya. Objektifnya untuk melakukan pengajuan beasiswa, di mana spesifikasinya input data itu format data harus sesuai yang dibutuhkan dan ukuran dokumen tidak melebihi ketentuan. Di sini test case ID 4 mengacu pada use case input pengajuan beasiswa. Tujuannya untuk menguji form input data atau dokumen. Jika datanya di sini kondisi data tidak sesuai, contohnya operasinya input selain angka dan koma, maka outputnya format tidak sesuai, maka fail. Karena IPK hanya menerima angka dengan 2 angka di belakang koma. Selain itu, jika input ekstensinya selain PDF pada unggah dokumen dan inputannya ternyata bukan PDF berupa doc, maka juga tipe data file tidak sesuai, akan fail karena dokumen hanya menerima file PDF. Untuk mempersingkat waktu, di sini karena ada banyak use case, maka akan dilanjutkan nantinya pada step keempat, yaitu apply failure data to guide decision oleh Galih teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Galih Nalendro akan menjelaskan bagian apply failure data to guide decisions, atau lebih tepatnya pembuatan reliability demo chart. Sebelumnya kita tentukan dulu nilai gamma, alpha, dan betanya. Nilai gamma adalah acceptable error, kemudian nilai alpha adalah kemungkinan kerugian saat mereject produk. Jadi FIO-nya bisa saja kurang dari FIO inisialnya. Jadi alpha ini lebih ke dari sisi developernya, karena saat FIO-nya kecil kemudian di reject kan rugi. Kemudian nilai beta adalah kemungkinan kerugian saat menerima produk. Jadi ini lebih dari sisi customer, karena FIO-nya bisa saja lebih dari FIO inisialnya. Kemudian pada project ini kami menggunakan gamma dengan nilai 1,1, alfanya 10%, betanya juga 10%. Setelah melakukan percobaan, kami mendapatkan bahwa terjadi rata-rata satu failure setiap 4 kali akses. Nilai tersebut kami jadikan FIO. Nilai alfa, beta, dan gamma digunakan untuk mendapatkan batas area continue, reject, dan accept. Area di bawah garis hijau adalah area accept. Area di atas garis merah adalah area reject. Area di antaranya adalah continue. Continue di sini maksudnya adalah untuk meneruskan kegiatan testing. Untuk mendapatkan titik perpotongan garis accept dengan garis horizontal atau TN menggunakan nilai A yang didapat dengan menggunakan persamaan ln beta dibagi 1 dikurang alfa. Untuk mendapatkan titik perpotongan pada garis vertikal, perpotongan garis vertikal dengan garis reject menggunakan nilai B yang didapat menggunakan rumus ln 1 kurang beta dibagi alfa. Tahap selanjutnya adalah menggambar kurva RDC ini. Pertama, catat setiap kali sistem mengalami failure. Pada pukul 10.30 hingga 11.00 dalam waktu setengah jam kami mencatat dari 27 kali akses ada 7 kali failure. Nilai 7 ini akan menjadi nilai vertikal atau Y atau nilai failure-nya. Kemudian untuk mendapatkan nilai X-nya atau normalized measure, kami membagi nilai 27 dengan 4 karena ini adalah hasil kumulatif.
karena di setiap 4 akses ada satu failure, jumlah total akses kami bagi 4, sehingga dapatlah nilai X-nya. Jadi, titik pertama ini adalah 6,75 untuk X-nya dan 7 untuk Y-nya. Tahap tersebut kami lanjutkan hingga memenuhi alokasi waktu untuk melakukan testing, sehingga didapatlah kurva seperti ini. Hasil akhir menunjukkan bahwa produk masih harus dilakukan testing lebih mendalam, karena berakhir pada daerah continue. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.